Shalom The Warriors. Dalam program acara Man of God ini, prianya Tuhan, di mana program ini akan membahas seputar permasalahan yang berhubungan dengan pria. Dan tentunya akan dibahas dari sisi firman Tuhan. Yuk jangan lupa nonton acara ini dan saksikan terus. Dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga boleh tinggalkan komentar di kolom yang sudah tersedia. Nah, penonton yang ingin bertanya bisa juga tuliskan pertanyaan di kolom yang sudah tersedia. Kemudian bagi Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan kami, bisa lihat di nomor rekeningnya ada di dalam kolom deskripsi. Yuk mari kita saksikan. Ya, shalom sahabat Warriors. Jumpa kembali lagi bersama dengan kami. Ada saya Renhat Yeskel, ada Mas Bimo, dan ada Om Farul Faroji. Shalom semua. Shalom semuanya, shalom. Haleluya, semua keadaannya baik-baik ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sehat, Om Farul sehat? Ya, sehat. Nah, sehat, puji Tuhan. Ya, semoga sahabat Warriors yang mengikuti program acara ini di rumah juga sehat selalu dan jangan lupa terus ikuti protokol daripada kesehatan yang sudah diajukan pemerintah, mulai dari mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa tetap di rumah aja. Nah, oleh sebab itu, The Warriors adain program on the way untuk menemani sahabat Warriors semua ketika sedang di rumah aja. Seperti contohnya hari ini kita akan kembali lagi di acara Man of God, yang hari ini kita akan bahas tema apa, Om Bimo? Laki-laki insecure. Waduh. Insecure, Ya, kenapa kita bukan insinyur ya, insecure ya. bukan Insecure. insecure. Nah, ini kan kita lihat fenomena ini sudah sering terjadi, tetapi kebanyakan fenomena ini sebagian orang melihat ini dirasakan oleh wanita, tetapi tidak hanya wanita saja, yang lelaki juga sebenarnya merasa insecure gitu. Nah, kalau kita lihat di internet atau kita searching atau kita tahu dari cerita-cerita orang, banyak sekali insecure para lelaki, mulai dari yang memikirkan masa depan, memikirkan tentang keuangan, bagaimana nanti ke depannya gimana, atau cemburu sama pasangan, dan masih banyak lagi. Nah, aku mau mulai dari Om Bimo mungkin ya. Om Bimo pernah ngerasain insecure nggak sih? Waduh. Rasa tidak aman? Pernah lah, pastilah. Gue pernah dulu waktu masih muda lah ya. Muda. Oke. Terus gue mulai resign kerja. Lalu gue masih punya pacar, beda agama waktu itu. Terus gue udah mulai sekolah teologi nih. Sekolah teologi, terus tiba-tiba gue minder gini. Gue insecure banget gitu. Kenapa? Gue punya cewek, terus gue nggak kerja lagi, terus gue sekolah teologi ya. Nah, gue mulai berpikir gini, gue mau jadi apa, gitu kan ya. Terus gue merasa bahwa gue, kalau gue mau ajak cewek itu pergi, gue nggak punya uang, kan diproses Tuhan gitu kan, ada masa proses Tuhan. Gue merasa bahwa, gue nggak punya harapan apa-apa sama di cewek gitu. Gue merasa bahwa laki-laki have no money itu sesuatu yang apa ya, something lah ya. Nothing, gak guna. Iya gitu. Jadi laki-laki tanpa uang itu nothing gitu bagi orang-orang perempuan kan ya. Tapi bagi gue, ketika gue ngalamin itu, gue menjadi sesuatu yang apa ya, depressed gitu ya, kacau balau lah ya, merasa bahwa gue nggak pede, gue minder dengan situasi yang ada gitu kan ya. Terus akhirnya udah gue vakum aja gitu. Gue vakum berasa bahwa ya gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah, itulah yang kenapa gue bilang laki-laki itu ada tahap ketika dia have apa ya, nggak punya apa-apa gitu ya, have nothing, dia tuh insecure gitu. Makanya kalau ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Gue cuma takut Abang ditendang. Digebok. Iya, gitu, itu yang tadi Om Bimo bilang kan. Makanya kan tadi aku sempat chat Om Bimo juga ya, sahabat Warriors, kalau insecure-nya kita ini mungkin kayak yang tadi Om Bimo bilang, kita pernah ngerasain gimana, aduh
misalnya gue nggak bisa bawa cewek gue nih ke restoran mahal begini itu tuh jadi akhirnya bisa buat kecemasan juga terhadap diri sendiri gitu kan. Nah, kalau dari Om Farul pernah ngerasain insecure nggak? Kalau insecure itu sih keren ya, semua orang pasti pernah ngalamin ya. Baik laki-laki maupun wanita, siapapun pernah ngalamin pasti gitu loh. Gue juga pernah ngalamin insecure gitu loh. Cuman pada malam ini gue mau bilang sama teman-teman di Men of God yaitu bahwa insecure itu bukan masalah buat kita. Yang tadi Om bilang tadi gue bilang gak ada duit, kita nggak percaya diri, kita nggak pede, gak ada kerja nggak pede ya. Tapi hari ini gue bilang sama teman-teman bahwa zaman dulu pun sudah ada namanya perasaan itu, insecure, merasa nggak pede, merasa nggak apa ya, nggak bisa gitu, nothing ya. Ya kita pun ada kisah ya, contoh Nabi Musa ya. Nabi Musa Tuhan bilang apa di dalam Keluaran 3:10. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa malah mengatakan bahwa ia tidak pandai bicara. Betul. Dia nggak pede. Insecure. Padahal kalau kita lihat Om Bimo sama Ren bahwa Musa itu ya dididik Firaun untuk berbicara, untuk negosiator, untuk namanya banyak hal. Pemimpin ya, Tapi waktu pemimpin ya. itu nggak pede gitu loh, insecure, gue nggak mampu. Yang kedua, kita bisa lihat juga kisah seorang hakim bernama Gideon ya. Di sini dalam Hakim 6:12 dikatakan malaikat Tuhan datang kepada Gideon mengatakan Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Tapi Gideon di sini sekali lagi nggak pede untuk menghadapi orang bangsa Midian karena merasa masih muda, nggak punya pengalaman. Nah ini saya katakan insecure. Dan banyak di Alkitab pun mengatakan bahwa semua mengalami insecure. Apalagi kita hari-hari ini, ya kan, kayak gue, ya, anak-anak muda sekarang insecure karena masih muda, karena pekerjaan nggak mapan, uang tidak pas-pasan, ya. Tetapi kalau kita flashback, kalau gue pelajarin ya, Man of God, ya, bahwa ada kenapa orang akhirnya insecure, ya. Pertama ada penolakan, kedua ada kritik, ketiga ada perbandingan, Ren, Om Bimo. Nah, penolakan kalau seringkali kita ditolak sama pacar, ya, sama gebetan, itu akan mengalami nggak pede, insecure. Yang kedua, dikritik, apa dikritik artinya apa? Mulai percaya diri. Yang ketiga ada perbandingan, wah si A begini pekerjaannya, si B begini pekerjaannya, sehingga mereka timbul yang namanya nggak pede, Ren. Gitu Bimo sama Man of God. Betul. Tapi gue mau bilang sama teman-teman di sini di Man of God, kita harus tahu juga di Alkitab juga ada, kalau kita boleh buka dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 dikatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pesan Tuhan yang dapat dalam Efesus 2 ini bahwa apa? Bahwa kita punya yang namanya identitas. Status kita itu dikatakan apa? Kita terpilih, kita dikasihi, dan juga kita diperlengkapi. Jadi kalau lo merasa lo dipilih, dikasih, diperlengkapi, ya, lo bisa mengatasi yang namanya insecure, gitu loh. Kenapa? Karena Allah di pihak orang percaya. Itu sih, Ren. Aduh, haleluya, ini baru awal-awalnya pembahasannya udah kayak keren banget gitu ya, udah dilapisi dengan ayat, dilapisi dengan kalimat-kalimat menarik. Ya, jadi aku sendiri pun ya pernah lah pasti berada di posisi seperti itu gitu. Cuman balik lagi seperti yang tadi Om Farul bilang, kita harus ngerti bahwa kita ini dipilih dan kita ini berharga gitu di mata Tuhan. Yes. Walaupun seakan-akan orang lain, makanya seperti tadi aku bawain daily devotional juga, aku katakan di situ bahwa ketika orang lain nggak hargain kita dan ketika kita dikucilkan, kita ngerti bahwa Tuhan itu datang ke dunia itu karena kita ini berharga. Dia nggak mungkin rela ngasih anaknya untuk sesuatu yang nggak ada harganya. Nah, itu yang perlu kita pegang sampai hari ini. Nah, kalau aku pengen tanya nih sama Om Bimo sekarang. Pertanyaan ini kan pernah aku tanya nih sama Om Bimo. Om Bimo, kalau aku lihat kan Om Bimo kan hamba Tuhan yang memang
full time gitu loh. Maksudnya nggak ada pekerjaan lain, nggak ada ya sisi samping-sampingannya itu nggak ada gitu. Aku pernah tanya sama Bimo mau gimana sih jadi hamba Tuhan gitu, yang benar-benar pemasukannya tuh maksudnya nggak ada gaji tetap dan sebagai macamnya. Nah, gimana anak muda nih yang ketika mau jadi hamba Tuhan yang baru-baru melihat, wah jangan jadi hamba Tuhan deh, hamba Tuhan tuh nggak ada duitnya, nanti istri gue makan apa nih. Jadi akhirnya insecure, cemas akan masa depan. Nah, kita punya contoh nih di sini, namanya Om Bimo. Bisa Om Bimo kasih tahu? Gini, emang fenomena sekarang sedang apa ya, pesat-pesatnya menurut gue ya, di dalam dunia teologi ya, khususnya anak muda. Pokoknya 10 tahun belakangan ini gue perhatiin bahwa STT itu mulai banyak diminati oleh anak muda, ya, anak muda, terus apa ya, eksekutif muda, pokoknya yang masih pegawai gitu, yang masih muda-muda lah gitu. Setahu gue zaman gue kuliah dulu untuk masuk sekolah teologi atau 2002 gitu, itu rata tua-tua, bahkan era sebelum itu pun sama gitu kan, karena stigma sekolah teologi itu kalau anaknya kurang beruntung, kalau anaknya itu kurang sempurna, nggak normal, orang tua bilang ini, udah anak gue buat Tuhan aja gitu kan ya. Nah, ketika gue masuk sekolah teologi ya, stigma itu berubahnya apa? Ternyata ketika gue sekolah teologi, gue aja yang normal untuk belajar teologi itu sangat-sangat sulit gitu kan ya. Terus dan gue mulai berpikir lagi, kalau gue ikut Tuhan harus serius gitu loh. Kan gue pernah berkali-kali khotbah, lalu gue bilang ke teman-teman di gereja, anak muda juga bilang gini, kalau lu serius sama Tuhan, kalau lu tulus sama Tuhan, Tuhan urus hidup lu. Berkali-kali gue bilang gitu. Kenapa? Karena itu prinsip hidup saya. Kalau saya jelas tentang apa, pasti saya tahu bahwa Tuhan maunya apa untuk saya. Nah, sekarang saya mau tanya dulu nih, teman-teman yang di Man of God, yang sedang pelayanan, yang baru sekolah teologi, yang sedang mulai pelayanan, jelas nggak panggilan Tuhan untuk dirimu apa? Sebagai apa? Gitu kan? Kalau engkau dipanggil Tuhan sebagai seorang pekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Gitu kan ya? Kalau engkau sebagai pengusaha, berusahalah seperti yang kau lakukan untuk Tuhan. Tapi kalau engkau dipanggil sebagai full time, hanya totally melayani Tuhan, melayani akan tulus, bukan money oriented, gitu kan? Tapi fokusnya pada Jesus centris, Christos centris, fokus kepada Tuhan gitu. Jadi kalau maaf ya, pelayan itu tuh nggak ada uangnya. Pelayan itu yang tulus murni hanya melayani, gitu, sosial, ya. Syukur-syukur kalau dibukain pintu, gitu kan. Syukur-syukur kalau diterima dengan lapang dada, dengan tangan terbuka. Syukur-syukur kalau kita berkunjung dapat minum air putih. Syukur-syukur diajak makan, gitu kan. Syukur-syukur kalau pulang ada dikasih uang berkat. Coba ucapan syukur. Jadi bagi saya fokusnya bukan kepada kebutuhan hidup saya, tapi kepada maunya Tuhan itu apa, gitu loh. Nah, awal saya pelayan dulu ketika menjadi sekolah teologi ya, gitu, semester 1, semester 2. Ya, di keluarga mama saya tuh udah banyak yang Kristen lah ya. Udah banyak orang Kristen, sudah banyak pelayanan gitu ya. Sudah mereka menjadi majelis dari pengerja gitu. Nah, ketika saya masuk dalam dunia teologi ya, dan ada di tengah-tengah mereka, saya merasa insecure juga. Kenapa insecure? Karena mereka memandang rendah seorang Bimo. Mereka tahu masa lalu saya kelam gitu ya. Terus masa sih bisa dipakai Tuhan? Masa sih udah jadi hamba Tuhan? Masa sih sudah berubah? Nah, paradigma ini berubah di dalam pikiran mereka. Bagaimana dengan caranya? Ya kita buktikan bahwa kita sudah bertobat, sudah diubahkan Tuhan, sudah apa yang membawa dampak berkat bagi mereka, ya. Kehidupan kita menjadi inspirasi bagi mereka. Dan saya baru kayak dapat acceptable ya, diterima ya sebagai hamba Tuhan di tengah keluarga itu bukannya tahun 2000-an, tapi 5 tahun belakangan gitu. Mereka melihat progresnya, mereka melihat pembuktiannya, dan mereka melihat bahwa oh ternyata saya itu setia, dan saya bisa dibuktikan bahwa benar-benar integritas saya sebagai hamba Tuhan dapat dipercaya gitu loh, Ren. Nah, Tuhan mulai membuka setiap pintu-pintu pelayanan. Makanya kamu bertanya sama saya, kok dapat gimana sih berkatnya? Kok Bimo bisa total gitu kan ya? Karena saya percaya gini, kan saya bilang
Pokoknya dimulai dengan motivasi kamu harus tulus, ya. Yang kedua harus serius sama Tuhan. Kalau buat Iya. Tuhan jangan pernah main-main. Jangan pernah Yang ketiga setengah-setengah. bagi saya, iya jangan setengah-setengah. Dan saya percaya Allah yang mencukupkan segala sesuatu yang saya butuhkan. Itu prinsip Amin. saya sih, Ren. Keren banget Om Bimo. Amin. Jadi aku nangkep banyak nih ya. Mulai dari Om Farul, dari Om Bimo juga. Karena kan itu juga pernah aku tanyain kan. Ingat gak Om Bimo yang kita pelayanan di lapas tuh? Sambil jalan pelan gitu aku tanyain. Karena memang itu juga sempat jadi kepikiran aku. Karena sekarang ini kan kita lagi seperti yang Om Bimo, Om Farul tahu juga. Aku lagi jalanin yang SPT ini. Nanti ke depannya juga aku pasti mikir ya. Ada timbul pertanyaan lagi seperti ini. Gimana buat caranya meyakinkan, sebenarnya sih bukan meyakinkan, gimana pesan-pesan Om Bimo sama Om Fahrul nih. Yang nonton ini kan pasti nggak cuma para lelaki doang, yang nonton ini nggak cuma para istri-istri doang, tapi aku percayalah di sini yang nonton juga ada yang orang tua mungkin, yang anaknya sekarang lagi deket sama entah calon pendeta atau pendeta kan, masih ada aja orang tua yang mikirnya, kalau anak gue nikah sama pendeta tuh jadinya gimana gitu. Nah terus ada juga yang mikir, malah anaknya mikir, iya ya bener ya orang tua gue ntar kalau gue nikah sama pendeta gue mau makan apa, sedangkan pendeta aja nggak bergaji begini-begini. Nah kira-kira Om Bimo sama Om Fahrul nih ada pesan nggak buat orang-orang tua atau para wanita-wanita yang menganggap bahwa itu tuh masih dipandang sebelah mata gitu. Coba Om Farul nih. Om Farul baru punya baby lagi ini. Sebenarnya bro, namanya pelayanan itu martir, korban. Ya kalau lo pelayanan nggak martir, lo ke pelayanan gitu. Nah, jadi kalau bagi teman-teman, kalau tahu pacarnya pendeta, pikir 2-3 kali deh, gitu. Kalau lo mau sama calon pendeta, ya lo mau korban, gitu. Dan segala hal, gitu loh. Karena gini bro, karena pendeta itu kan banyak gereja, banyak denominasi, ya kan. Apalagi kalau panggilan Tuhan, ya. Dan lo bilang ke pacar lo, bahwa gue mbak Tuhan, gue mau pelayanan, kalau mau gue ayo. Nah kenapa demikian? Ya, karena dari awal bisa dibilangin gitu. Hamba itu hidup karena bless-nya Tuhan gitu. Hamba itu karena anugerahnya Tuhan. Makanya kalau dari awal mesti terbuka Ren, Bimo. Sama kita. Kalau mau silakan, enggak ya putus aja mendingan. Gitu loh. Itu sih bagi gue sih Ren. Gitu. Tapi yang gue yang gue bilang sama Man of God, bahwa dengar baik, kalau orang yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani tidak pernah kekurangan. Itu aja. Apa yang diminta pasti tercukupkan. Itu sih. Gitu ya, yang suka dibilang Om Bimo juga ya, kalau kita remainin Tuhan sungguh-sungguh, nggak mungkin Tuhan nggak urus hidup kita. Oke, thank you Om Farul, keren banget. Iya. Lanjut Om Bimo. Iya, gini. Kalau orang tua atau ada cewek-cewek lah ya, cewek-cewek yang masih jomblo ini, ya, gue rasa ini curhatan si Ren kayak ini. Dia minta penguatan. Jadi kalau ada calon mertuanya Ren ataupun ceweknya Ren ataupun siapapun ya yang lihat program ini, kalau bapak ibu saudara punya calon pacar atau calon suami, calon pendeta ya, pastikan dulu anak ini, pria ini benar-benar nggak serius sama Tuhan. Ya, kalau serius sama Tuhan dan lihat dia bisa mengembangkan diri nggak dengan kepercayaan Tuhan berikan sama anak ini, laki-laki ini, ya. Jadi ketika dia bisa dipercaya, tentunya Tuhan bisa percaya dia, gitu loh. Dia bisa buktikan nggak kepercayaan yang Tuhan berikan sama dia? Dia bisa manfaatkan nggak kepercayaan Tuhan berikan sama dia? Kita tuh bisa nilai kok. Kalau lu serius ya, terus lu cuma bukan cuman jual omongan doang gitu kan ya. Karena pendeta itu bukan jual ayat. Pendeta itu kita sedang presentasikan tentang glory of God, kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kita. Ya, orang-orang tua, bapak ibu, perempuan-perempuan, lihat gak
Bisa nggak anak itu menjaga kudusannya? Bisa nggak orang itu menjaga komitmennya? Kalau dia jelas-jelas bisa memegang komitmen dan dia setia, ya, dan dia taat, tentunya dia pasti mau berkorban. Karena Om Farouk bilang kan, pelayan adalah martir, pelayan adalah pengorbanan. Nah, kalau dia mau serius sama Tuhan, saya yakinkan hari ini, pilih orang itu. Jadi menantu saudara, jadi calon suami saudara. Kenapa? Kalau dia bisa serius sama Tuhan, pasti dia bisa serius sama dirimu ataupun dengan anak gadismu. Gitu Om Ren. Waduh, ini juga nih keren banget nih. Iya, jadi jangan lupa dicatat ya, kita udah dapat banyak banget nih mulai dari tadi awal pembahasan sampai sekarang ini. Bahwa ini pesan lagi, sekali lagi, Om Karul udah bilang, kalau misalkan punya pasangan atau calon menantu yang hamba Tuhan, udah harus siap korban sesuatu. Dan tadi seperti Om Bimo juga bilang bahwa harus kenal lebih dekat, harus tahu ini anak serius apa enggak sama Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya. Insecure ini kan masih banyak bidangnya nih. Tapi aku nggak mau jauh-jauh dulu dari sini. Gimana kalau Om Bimo sama Om Fahrul mandang? Lagi-lagi ya pertanyaannya, gimana kalau si cowoknya ini belum mapan atau sebagainya? Lebih baik mapan dulu baru menikah atau menikah dulu baru mapan? Gua ngomong nih, gua bahasa paling tua nih. Gini, standar kemapanan orang tuh berbeda-beda, ya. Standar kesuksesan, standar keberhasilan orang tuh berbeda-beda. Bagi saya, kalau gue mau analogikan ini, kalau gue punya gelas, ya, selama gue punya gelas, gue nggak pernah takut dengan akan isinya. Karena gue punya gelas dan gue punya Tuhan. Selama lu punya pekerjaan, lu punya pelayanan jelas, lu punya usaha yang jelas, jangan takut untuk nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak punya masa depan. Selama lu punya wadahnya dan lu punya Tuhan, Tuhan sanggup isikan berkat-berkat untuk dirimu setiap hari. Bagi gue gitu. Ini analogi yang menarik dan penjelasan yang cukup singkat namun jelas ya. Jadi kita ada wadah, Tuhan bisa isi. Nah yang kita bingung nih kalau kita ada isi tapi kita nggak ada wadah, mau nampung di mana cuy. Nah, kita harus, makanya harus punya tempat wadah itu apa gitu. Oke, kita harus siapin dulu adanya dengan benar. Om Farul, menurut Om Farul gimana? Yes. Kalau gue sih gini bro, apa yang kita punya tuh bisa pakai Ren. Om Bimo sama Melka. Contohnya gini, sesuatu yang kecil di tangan Tuhan jadi besar bro. Betul nggak? Contohnya gini deh. Betul. Lihat Daud, dia hanya modal ketapel sama batu, beberapa batu. Tapi bisa dipakai Tuhan untuk apa? Mengalahkan Goliat. 5 roti 2 ikan di tangan Tuhan bisa ngasih makan 5.000 orang. Nah, jadi apa yang kita punya, ya kalau kita hidup dalam Tuhan, itu jadi besar, bro. Jadi bagi gue, sebagai pria-pria hari ini, jangan lo insecure. Kenapa? Karena lo di tangan Tuhan, lo dirancang untuk apa? Menjadi berkat, gitu. Jadi bagi gue, jangan jadi orang yang insecure. Tadi di awal gue bilang tadi, ya bahwa kita ini diperlengkapi, dikasihi sama Tuhan. Sehingga waktu kita dikasihi, waktu kita diperlengkapi, gue percaya sampai kapanpun Tuhan menyertai. Keren. Sesuatu yang kecil bisa dibuat jadi besar sama Tuhan. Nah, cerita Daud Goliat ini kemarin juga Om Bimo udah ceritakan di mimbar. Jangan lupa buat sahabat warriors, saksikan di ibadah hari Minggu tanggal 13 Desember pukul 7 pagi. Nah, di situ Om Bimo akan lebih banyak lagi cerita tentang bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, oke, sekarang pertanyaan aku, insecure itu dosa nggak berarti? Bagi gue gini, insecure tuh bisa sebut dosa, bisa juga sebut kesalahan. Kenapa? Kesalahan kenapa? Dia nggak menyiapkan segala sesuatu dengan nggak well prepare lah untuk hidupannya, ya. Itu sebut kesalahan. Yang sebut dosa, kenapa? Karena dia tidak mempercayai dengan Tuhan. Ada peranan Tuhan dalam kehidupan kita. Berarti kalau lu merasa insecure, berarti lu memakai kekuatan sendiri.
Nah, kita katakan celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Kita kan ya. Mana gue bilang tadi ada dua hal, kesalahan dan dosa. Kepada itu cuma kesalahan enggak, bagi itu ada kesalahan dan dosa. Kesalahan karena apa? Kita nggak well prepared untuk hidup kita dan masa depan kita. Tapi dosa karena dia percaya Tuhan punya peran penting dalam kehidupan kita. Gitu, Ren. Oke. Jadi bisa dosa, bisa juga ya asal mungkin sewajarnya aja kali ya Om Bimo ya. Insecure ini sewajarnya aja kali ya. Nah, masa gini, kan seringkali gini, makanya orang bilang, gue insecure, gue minder gitu ya. Dia lupa bahwa kita berkata gini, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang rendah diri. Orang-orang yang insecure, orang-orang yang minder, orang-orang yang nggak feel comfortable gitu loh. Bahwa Tuhan tuh dekat dengan kita, tapi kita nggak tahu bahwa Tuhan tuh ada gitu loh, Re. Iya sih, benar-benar. Ini yang terkadang orang suka nggak sadar ya Om Bimo ya. Betul. Jadi lebih baik jangan insecure nih. Lo insecure Tapi yang namanya harusnya sih jangan, harusnya sih enggak ya. Jangan insecure dong, laki-laki kok insecure kok. Itu dia, makanya insecure tuh biasanya mulai dari overthinking juga. Nah ini yang kita bahas ini kan sekarang mungkin insecure yang dari sisi materi dan keuangan ya. Nanti kita akan bahas lagi dari yang lain. Nah, tapi sebelumnya Om Farul dulu nih. Jadi insecure itu dosa nggak Om Farul? Kalau dibilang dosa, ya Kang Bimo tadi bener. Dosa juga, bro. Gitu loh. Karena kan gini Om ya, semenjak kita diciptakan sama Tuhan itu semuanya baik, segambar, serupa seperti Tuhan. Serupa. Ya. Arti serupa segambar itu artinya kita punya kemampuan, punya otoritas, punya apa yang namanya ya, kepercayaan yang Tuhan kasih itu lebih dari segala-galanya. Ya, jadi yang kedua, Alkitab bilang bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Nah, yang buat kita insecure itu adalah diri kita sendiri, bro. Gitu loh. Dan itu bagi gue kalau lo merasa lo insecure, itu dosa, bro. Karena Tuhan sudah taruh di hidup lo itu suatu talenta yang berbeda dari orang lain. Gitu loh. Semua manusia itu dikasih yang namanya apa ya, talenta. Ya, sesuatu spesial. Ya, gak mungkin kau ciptakan manusia itu tanpa tujuan, tanpa otak. Jadi bagi gue tuh insecure itu dosa, Ren. Kenapa demikian? Ya karena Tuhan rancangkan dalam sejahtera yang penuh harapan. Gitu loh. Masa depan sungguh ada dalam Tuhan. Nah, jadi bagi gue satu, bahwa ayo kita mengubah itu, menyadari tadi di Al-Quran tadi kita punya identitas itu adalah yang dikasihi Tuhan, yang diperlengkapi Tuhan. Jadi tidak ada lagi insecure. Mungkin banyak faktor sih Ren ya. Tadi ada penolakan, ada kritikan, ada perbandingan, mungkin dari keluarga yang tidak punya, dan banyak hal. Tapi lo bisa ubah gitu. Contohnya Yabes. Enggak Yabes. Yabes itu kalau kita lihat di Alkitab, ya dalam Tawarik pasal 4 kan, dia itu nggak punya bapak, akhirnya susah, ya bahkan dia itu nggak dapat sesuatu dari keluarganya, bahkan miskin. Tetapi Yabes memperkatakan itu, ngebangun dia punya apa? Ngebangun punya spirit, dia punya PD, akhirnya apa? Tuhan menjawabnya. Gitu. Nah jadi bagi gue gini, Tuhan bisa mengubah kalau lo mau berubah. Itu sih bagi gue. Tuhan mau mengubah kalau lo mau berubah. Oke. Ya, kita ini pembahasan pada malam hari ini insecure-nya masih berhubungan dengan materi, berhubungan dengan kehidupan masa depan. Tapi ada juga yang berhubungan dengan orang-orang yang mungkin sekarang sedang punya pasangan nih Om Bimo dan Om Farul. Yes. Contoh insecure tuh kalau tadi sempat aku cari-cari juga tuh ada yang maunya diklaim terus. Kayak contohnya, kamu sayang aku nggak? Nah itu pertanyaan itu bisa mungkin berulang-ulang. Nah itu tuh ternyata bagian dari insecure bahwa dia nggak percaya kalau sebenarnya tuh pasangannya dia memang benar-benar sama dia gitu. Itu juga katanya insecure tuh. Om Bimo jangan-jangan pernah kayak gitu ya? Gue kagak gitu sih, tapi gue digituin orang. Dasar fuckboy dia.
Mungkin tema berikutnya kita bakal mengangkat tentang fuckboy ini ya, contohnya seperti yang Itu keren tuh bakal fuckboy itu. dilayani. Itu lagi booming banget Iya. fuckboy itu. Iya, nah itu dia tuh. Mungkin kita bisa angkat nanti karena itu juga lagi hype banget tuh. Nah, di sini kan kita punya 2 narasumber ya, teman-teman ya. Yang fuckboy itu kayaknya yang ini nih, yang pakai rompi hitam ini nih. Satu anak baik-baik tuh. Nanti mungkin dia bisa cerita banyak di episode berikutnya. Tapi sebelum penutup nih, seperti biasa, Om Bimo mungkin ada pesan-pesan nggak buat sahabat warrior semua yang nonton sekarang ini? Gila. Bangun dirimu, bangun kepercayaanmu, bangun imanmu ya dengan baik kepada Tuhan. Maka percayalah, rasa ataupun situasi insecure hidupmu itu pasti dapat diubahkan Tuhan menjadi lebih baik lagi dan nyaman dan tentram, damai sejahtera bersama Tuhan. Panjang banget hari ini. Buset. Dan nanti mungkin bisa di ini ya teman-teman ya, sambil lihat quotes yang barusan tuh bisa sambil di pause, dicatat ya, karena kalau sekali dengar takutnya lupa. Ya semua lagi, gue juga lupa barusan. Iya kan? Makanya ntar kalau teman-teman nonton sambil di pause aja, sambil dicatat. Tapi keren banget, keren. Om Farul. Ya. Apa? Bagi gue gini. Quotes buat teman-teman. Quote gue gini. Kalau lo punya percaya diri, lo sukses. Tetapi kalau lo insecure, lo nggak berhasil. Jadilah orang yang percaya diri, karena itulah modal untuk kita sukses. Jadilah orang percaya diri karena itu adalah modal. Ya, mungkin kalau penutup dari aku, insecure nggak akan bawa kita kemana-mana. Insecure nggak akan bawa kita melangkah lebih jauh. Insecure nggak akan bawa kaki kita nih untuk berbuat sesuatu, tangan kita untuk berbuat sesuatu yang lebih besar lagi. Karena insecure itu hanya membatasi diri kita di situ-situ aja. Nah, oleh sebab itu, yuk sama-sama kita belajar supaya kita nggak jadi pribadi yang insecure lagi. Akan hal-hal kecil dulu nih. Hal-hal kecil, contohnya kayak timbul jerawat sedikit, insecure. Ya kan? Rambut kepanjangan dikit, insecure. Nah, coba mulai dari hal-hal kecil dulu kita benahin, sampai nanti akhirnya hal-hal besar kita bisa tanganin. Thank you Om Bimo, thank you Om Farul buat perbincangannya hari ini. Luar biasa, banyak masukan. Jangan lupa dicatat teman-teman. Buat yang mau gabung, kita adain hari apa sih Om Bimo? Kita di bulan ini ya? Atau bulan depan? Apa tuh? Yang kita mau ngobrol bareng sama netizen. Planningnya kan awal tahun. Januari berarti. Awal tahun, gimana? Iya. Oke. Jangan lupa dicatat awal tahun. Buat yang mau daftar atau mau ikut ngobrol bareng kita melalui Zoom, boleh ketik di kolom komentar, saya mau ikut. Nah, nanti biar admin kita yang hubungin, tapi jangan lupa tinggalin kontak kalian di bawah. Bisa email, bisa kalau nomor telepon kayaknya privacy banget ya. Atau bisa langsung hubungin kita. Email atau enggak bisa langsung hubungin kita melalui DM Instagram atau melalui Facebook, nanti pasti kita baca. Ya, sekali lagi tetap di rumah aja. Bye bye semua, Tuhan Yesus berkati. Oke, Tuhan berkati.